kreasi lagi. Kemudian mudah-mudahan sampah bisa bermanfaat, tidak hanya sekedar sampah saja yang tidak bermanfaat, mudah-mudahan sampah jadi indah begitu. Sebenarnya yang saya buat itu awalnya seni rupa 2 dimensi, cuma karena saya terpikir untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik dan lain sebagainya, maka dari 2 dimensi ini saya kembangkan. Kenapa tidak kalau tidak saya buat dengan bentuk yang relief, materialnya tidak dari bahan-bahan yang lain kecuali memanfaatkan botol sampah atau bekas-bekas makanan ringan anak-anak dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan saja pada saat ini. Jadi termasuknya mungkin relief lah gitu. Jadi cuma materialnya bukan dari semen, dari beton, bukan gitu, dari sampah plastik. Kalau dan dari tahun berapa, Pak? Kalau lukisan yang dari bahan plastik ini ya baru 7 atau 8 lah begitu. Maksudnya belum lama gitu, karena terpikirkan ya mungkin 3 atau 4 bulan ke belakang gitu. Kalau untuk berkarya gambar 2 dimensinya sejak kapan ya, saya lupa, sudah lama sekali. Yang di atas kanvas biasa itu? Yang di atas kanvas itu sekitar mulai tahun 2012 itu saya sudah mulai gitu. Sudah 2012, bahkan sebelumnya juga sudah mulai, cuma dalam tahap-tahap penjajakan dan pembelajaran aja lah gitu. Belum sempurna. Yang sering dilukis apa aja nih, Pak Guru? Saya lebih suka ke alam, tumbuhan, dan mungkin ya seperti kebanyakan ikan lah begitu yang saya suka gitu. Dan objek-objeknya itu yang saya sering gambar. Ada sebagian hewan-hewan ya, harimau dan lain, ayam, burung itu ada sebagian. Perbedaannya memang sangat kental sekali atau nampak sekali. Kalau lukisan itu artinya hanya media kuas dan cat. Kemudian ya intinya tidak serumit yang dibuat berdasarkan tekstur-tekstur yang dari botol ini, karena harus misalnya kita membuat sisik ikan harus digunting dulu seperti bentuknya, karakternya sisik ikan, kemudian nanti bagaimana bagian siripnya, bagaimana bagian kepalanya, itu memang pengguntingannya di dalam pemotongannya di dalam botol itu agak lumayan lah gitu, agak lumayan sulit. Kemudian kalau dengan cat ya tinggal bagaimana kita menggerakkan kanvas saja barangkali. Itu aja yang membedakannya, jadi agak lebih rumit lah gitu ya dari. Sementara untuk konsumsi lokal saja, maksudnya untuk di sekolah yang saya mengajar sebagai bahan acuan pembelajaran siswa sajalah begitu. Kemudian supaya tidak terlalu anak-anak tidak terlalu bingung, maka saya bawa contoh-contoh yang saya buat sehingga barangkali distribusinya hanya untuk konsumsi sendiri sajalah di sekolah saya gitu pada saat bekerja ini. Insya Allah, alhamdulillah, harapan sih pasti ada lah gitu. Cuma dalam hal ini mungkin saya perlu tahap pembelajaran lebih matang lagi, kemudian pemenuhan materi-material yang diperlukan juga ya harus komplit mungkin. Sementara sekarang kan seadanya sajalah begitu. Artinya yang penting bisa menjadikan satu karya. Tentu harapan lebih jauhnya bisa pameran juga ya, keinginan kami lah begitu, khususnya mengangkat rekan-rekan yang ada di desa ini. Karena banyak ya kreator-kreator di desa ini. Tentunya kami berharap ada satu tempat, ada satu untuk bagaimana mempromosikan, bagaimana mengekspos supaya karya kami bisa dikenal lah, minimal dikenal, lebih jauhnya bisa dijual gitu.
barangkali itu. Jadi bagaimana anak-anak itu dibimbing untuk memanfaatkan itu limbah botol-botol plastik ini supaya dia punya kreasi, kemudian dia punya kesenangan, kemudian sampah juga barangkali terkendalikan di sekolah kami gitu di SMA Luragung. Kalau harga yang sudah saya ke teman dekat aja lah gitu, ke teman dekat. Ada beberapa lukisan, diantaranya ada lukisan ikan cupang, kemudian ada lagi istilahnya yang bunga tulip, itu kemudian dua burung yang dia ada di batang pohon itu. Ya rata-rata lah gitu, saya menjualnya 300.000 satu lukisan itu. Sementara bingkainya terserah saja ke yang bersangkutan karena saya tidak bisa menyediakan yang bagus gitu. Ya yang seadanya seperti inilah, yang sederhana-sederhana, yang penting dibingkai rapih kalau dari saya. Kemudian ya standarnya seperti itulah. Kalau karya-karya ukuran 40 kali 60 gitu, lebarnya 40 cm kali 60 cm. Terima kasih. Tentu di sini saya sebagai perwakilan pemerintahan desa ya, kepala dusun di Dusun Pahing ini, pertama mungkin merasa bangga ada warga yang punya kreativitas seperti ini, Pak. Karena terus terang ini adalah pemanfaatan barang-barang bekas yang sedang digaungkan oleh kepala desa kami, yang nanti kedepannya akan menggabungkan antara TPS 3R yang sudah berjalan nih Pak hari ini. Kemungkinan nanti sampah-sampah seperti yang tadi ditunjukkan akan kita sortir dan akan kami serahkan nanti ke di sini Pak Anang supaya bisa kreativitaskan gitu, dari sampah menjadi barang yang berharga seperti ini Pak. Pedulian desa juga ya? Iya betul. Kebetulan kami tadi sudah bicara sama Pak Anang, bagaimana Pak Anang kalau dengan lokasi TPS 3R yang sudah berjalan, banyak sampah seperti ini kita manfaatkan, dan kalau bisa kita kembangkan lagi ke generasi-generasi muda di desa ini. Yang harapan kami seperti itu. Yang sudah saya ketahui khususnya di lingkungan saya Pak ya, ada seperti bungkus kopi itu Pak, kapal api dibikin kayak anyaman-anyaman tikar gitu, taplak meja seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan, jadi bungkus-bungkus kopi itu dikumpul terus dianyam gitu. Itu merupakan kreativitas warga yang sudah ada sekarang. Sekarang ditambah lagi Pak Anang, kebetulan beliau itu punya keahlian seperti ini karena bidangnya mungkin seni. Ya tentu kami sangat bangga dan kami mengharapkan juga agar kreativitas ini bisa ditularkan ke generasi muda khususnya di Desa Luragung Tonggo ini Pak. Jadi barang bekas menjadi berkah bagi khususnya bagi masyarakatnya di sini. Ya, TPS 3R itu kan sebelumnya kita desa itu mempunyai tempat Pak, seperti lubang besar. Cuman dari dulu itu hanya di tempat pembuangan sampah Pak. Kalau sekarang TPS 3R kami menerima bantuan pembangunan lokasi tempat pengelolaan. Jadi sampah yang selama ini kita buang langsung ke tempat tujuan, sekarang sampah itu dibawa ke tempat lokasi, kemudian dipilih mana yang berharga, mana yang laku jual, mana yang bisa dikreativitaskan seperti ini, nanti kedepannya akan seperti itu Pak. Karena tujuan TPS 3R itu sendiri adalah untuk memanfaatkan kira-kira barang yang sampah yang bermanfaat dan tidak bermanfaat seperti itu. Dan bisa membantu kami khususnya menyampaikan pesan dari kami bahwa di desa kami Luragung Tonggo ada seniman yang mempunyai kreativitas seperti ini Pak. Tolong disampaikan supaya ada perhatian dari pihak terkait khususnya, supaya memberikan motivasi kepada seniman-seniman khususnya di Desa Luragung Tonggo untuk lebih berkembang maju gitu Pak. Mungkin pemerintah daerah yang kami harapkan bisa mungkin setelah mendengar ini beliau bisa berkunjung dulu lah untuk melihat seperti apa, untuk membuktikan bahwa di sini benar-benar ada dan hasil karya cipta masyarakat Desa Luragung Tonggo, untuk kemudian ikut mensosialisasikannya atau di tingkat minimal di daerah Kabupaten Kuningan atau lebih jauhnya ya
ke tingkat nasional gitu seperti itu, Memperkenalkan ya, dan Pak, karya-karya. memperkenalkan karya-karya kami gitu.